tanda negara itu ekonominya kuat, dia tumbuhnya 2 kali lipat itu. Maksudnya Pak Purbaya mengakui bahwa dia salah? Ya, secara implisit dia ngakui. Padahal waktu itu dia optimis sekali. Argentina itu kan rata-rata pertumbuhan ekonominya itu 1%, 2%. Nah nanti kalau udah habis nih batu bara, habis nih nikel gitu ya, kemudian menghasilkan ya segelintir orang terkaya raya yang dia hidup nyaman di Singapura atau di mana, terus kita tinggal ya masyarakat berebutan jatah makanan. Bukannya dengan penyitaan aktivitas yang ada di kawasan hutan, kemudian juga aktivitas illegal mining itu bagian dari operasi untuk mengembalikan itu hal yang terpisah sendiri. Itu sekali lagi saya katakan itu penting, perlu dilakukan ya, supaya pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam kita ini bertanggung jawab ya. Tidak menghasilkan, tidak bekerja di pasar gelap, itu satu hal ya. Tetapi ini isu lain lagi soal bagian yang didapat oleh negara, bagian yang didapat oleh pihak lain, oleh pelaku bisnis atau pemodal, yaitu. Nah ini satu hal yang sebetulnya lebih besar. Ya. Kalau misalnya royalti batubara naikin jadi 35%, itu tambahan pendapatan negara ratusan triliun, bisa nyicil utang. Bukan nambah utang, nurunin besarnya utang. Royalti nikel dari yang 2-4% dinaikin bisa jadi 15-20%, itu bisa menurunkan utang. Atau itu tidak dilakukan? Itu politik. Atau mungkin kata oligarki, lah saya harus mengembalikan. Ya. Panjar yang sudah dipanjar. Itu akhirnya kita masuk ke soal etik, ya. Soal etik, soal moral di kalangan elit bisnis maupun elit politik yang berbisnis. Kuncinya kan sebetulnya, kuncinya kan sebetulnya di mereka. Terus yang punya kekuasaan untuk bikin tanda tangan, yang punya kekuasaan untuk bikin undang-undang, peraturan pemerintah, sampai ke Kepmen. Padahal sebenarnya kalau misalnya pemerintah menaikkan royalti ada proporsional yang adil dan juga diperuntukkan untuk negara dan rakyat, legitimasi ke pemerintah itu malah semakin tinggi dari rakyat. Nah artinya kan kalau seperti itu pemerintah lebih memprioritaskan para oligarki dibandingkan rakyat, Bang. Ya itu bisa jadi karena sebagian prioritasnya tadi karena dia harus mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan yang mahal untuk. Ya akhirnya saling kait-mengkait tapi secara buruk, secara negatif. Dan itulah ada di dalam. Diperlukan pemimpin yang bisa memotong siklus buruk ini. Ini ada dalam siklus buruk, ya, bahwa untuk berbisnis perlu dukungan politik, untuk berpolitik perlu dukungan bisnis. Ini oligarki ekonomi politik. Ya. Mahal sekali politik ini yang ya. Terus bukan terus malah makin mengental. Maka kalau saya bilang kenapa saya pesimis, ya karena masalah mendasarnya ada di sini. Masalah krusialnya di sini. Biarpun ada program-program strategi seperti karena implikasi ini punya implikasi ke fiskal tadi. Menteri Keuangan bikin rencana bombastis mau ini nggak akan jalan. Fiskal kita aman-aman aja sih dengan situasi indikator aman nggak MBG 300. Indikator aman nggak aman itu kan gini, utang kita berkurang atau nambah. Kalau dia kasih anggaran kemana? Nah, kalau kasih anggaran kemana? MBG. Kalau utang kita terus nambah, lalu ini dipakai untuk membiayai apa? Produktif apa enggak kan gitu? Nah, kalau kita makin banyak membiayai hal yang tidak produktif, utang kita nambah, itu masa depan kita itu rawan. Moody sudah menurunkan. Kita punya rating. Nanti kalangan atau pihak yang menilai dari sisi stabilitas keuangan moneter kan keluarkan ya itu bisa Moody. Tapi itu asing itu, asing antek asing. Nah itu kita kan nggak mau antek asing, makan aja penilaian asing itu. Tapi kan faktanya
tetap ini kompromi dengan asing. Oh gitu. Iya. Ya kalau asing kan memang dia punya masing-masing aktor itu punya kepentingan sempit sendiri. Ya. Nah, tugas negara atau pemimpin adalah mengontrol itu supaya ya, keadaan Indonesia makin baik kan begitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau tadi pesimisme tadi itu dan benar kita masuk di dalam trap atau jebakan tadi itu, bayangan apa yang akan terjadi kalau kita jangan terlalu bayangkan Argentina lah, jangan, tapi ya mungkin Bisa mendekati Argentina. Mendekati, bahkan bisa di bawah Argentina kalau salah-salah. Kalau misalnya indikator apa tuh misalnya mendekati misalnya inflasi kah atau harga-harga apa? ya nanti indikator pembukanya itu ada inflasi, harga, angka kemiskinan, pengangguran, ya, meningkat. kemudian frekuensi konflik antar kelompok, antar golongan, antar kelas naik. Itu Argentina itu seperti itu. Ya, nanti dikasih lagi harapan, Oleh lalu pemimpin baru. lalu hanya untuk mendapatkan legitimasi, sekedar legitimasi 40% suara, ya tinggal bayar aja itu apa dukungan-dukungan dengan ideologi populis, dapat legitimasi. Dan Secara uang kan dia pakai dia dapat dari cetak iya, uang. ya, artinya uang negara yang sedikit itu diputar untuk mendapatkan dukungan politik aja. Iya. Makanya Argentina itu kan rata-rata pertumbuhan ekonominya itu 1%, 2%. Iya. Inflasi Masih mendingan Karena kita dia ya. tumbuh 7%, habis itu minus 6%, habis itu. Berarti masih mendingan kita Bang untuk hari Iya ini. kalau Jauh. Tapi kan nggak enak kalau dibandingin dengan Argentina, Iya. ya kan? Cuman kita harus waspada. Argentina itu nggak punya lagi sumber daya alam yang bisa dijual kayak kita. Ya, dia mengandalkan produk-produk pertanian. Industrinya juga lesu gitu. Nah nanti kalau udah habis nih batu bara, habis nih nikel gitu ya, Emas. kemudian menghasilkan ya segelintir orang terkaya raya yang dia hidup nyaman di Singapura atau di mana, terus kita tinggal ya masyarakat yang ya berebutan jatah makanan. MBG sama Iya. bansos. Nah, uangnya nggak ada ya pinjam. Nah, kira-kira kenapa Bank Dunia mengemphasize atau menekan mengenai ini di saat-saat ini? Apakah memang Bank Dunia setiap tahun melakukan itu, atau memang dia sengaja memberitahu kita supaya memaksa seperti di bursa ada perusahaan luar negeri terpaksa memaksa Indonesia mengubah peraturannya yang kemudian membuat kita kalang kabut. Apa memang Bank Dunia jangan berusaha untuk memaksakan kalau mau tidak perbaiki kamu masuk jebakan? Dari dulu Bank Dunia kan punya paradigma sendiri dan punya penekanan sendiri. Ya bagi Bank Dunia adalah sehatnya sirkulasi uang global, ya termasuk yang mereka biayai gitu. Tapi sebetulnya Bank Dunia nggak peduli kita akan stagnan atau makin mundur. Sebetulnya nggak peduli. Concern mereka kan yang penting lu kembalikan duitnya ya. Iya, yang penting ini sistem bertanggung jawab, transparan dalam pengembalian dan peminjaman utang itu aja. Tapi kalau soal urusan gimana kita mau tumbuh berkualitas itu enggak lagi. Dulu pernah ya waktu zamannya Bank Dunia ya sebelum ya waktu masih Robert McNamara itu masih orientasinya pada pembangunan manusia, pembangunan sosial. Setelah itu enggak lagi. Tapi ngomong-ngomong gini Bang, kalau misalnya kita mau keluar dari middle income trap ini dengan melihat program strategis nasional, MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, kemudian KMP, Koperasi Merah Putih. Nah di MBG sendiri, untuk tahun ini, duit yang dialokasikan itu sebesar 335 triliun. Per bulan, misalnya bulan lalu 17T, bulan ini bisa 18-19T, bulan April stabil 20T. Nah, di MBG sendiri kan itu ada penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah. Kemudian 1 juta itu. Iya, 1 juta. Kemudian siklus ekonomi juga berjalan dengan misalnya petani-petani, peternak, nelayan menyuplai bahan materialnya ke dapur-dapur. Ada efek gandanya nggak itu? Begini, kita juga harus mengkritisi justifikasi yang
yang mirip seperti yang dipakai oleh pelaku bisnis. Ketika dia usaha konstruksi, kemudian minta fasilitas, dukungan, insentif dari pemerintah, justifikasinya apa? Kami menciptakan lapangan kerja sekian, menggerakkan ekonominya. Ya alasannya benar, tapi itu parsial namanya. Ya, parsial itu bagaimana? Apakah menghalangi tumbuhnya sektor yang berkualitas atau tidak? Apakah itu dia hanya mengambil alih kesempatan kerja di sektor lain atau tidak? Memindahkan lapangan kerja di tempat, mematikan lapangan kerja di tempat lain atau membuat lapangan kerja di tempat lain melesu lalu diambil kan? Nah itu harus dilihat. Oh ya, MBG karena buka dapur di mana-mana ya, tapi dapur yang lain berhenti, ditutup. Warung yang lain ditutup, pindah ke situ. Iya. Nah dalam trade off. Iya, itu semu namanya. Ya. Nah dalam ilmu dasar atau yang prinsip di ekonomi publik itu cara ngelihat kebijakan yang bernilai itu gini. Oke, ini kita mau mengalokasikan anggaran bisa 300 triliun ya untuk MBG lah gitu. Nah itu harus dilihat kalau apa saja manfaat bagi bangsa ini didapat dengan alokasi anggaran 300 triliun itu lewat program MBG. Oke, hitung semua tercipta lapangan kerja, tapi harus dihitung total dengan lapangan kerja lain yang berpindah gitu ya. Oke, menggerakkan ekonomi, kemudian apakah menghentikan pergerakan ekonomi yang lain apa enggak gitu ya. Kemudian apalah itu semua mesti dihitung. Nah, setelah itu dilihat kalau dana yang 300 triliun ini dibuat proyek lain ya yang bisa memberikan manfaat lebih besar ya. Ada apa enggak gitu. Nah kalau ada harusnya bukan ke MBG. Kemana? Atau misalnya MBG memang ada pada tingkat tertentu penting yang wajar logis gini ya, bukan dengan besar-besaran dengan anggaran 300 triliun. Nah berapa yang wajar alokasinya yang tidak mengurangi kesempatan kita untuk tumbuh, untuk mengembangkan sektor lain. 100 triliun, oke. Nah maka 200 triliun itu harus dipakai untuk yang lebih bermanfaat, yang juga memberikan manfaat lebih besar. Maka yang dilihat itu agregat ya dengan alokasi anggaran yang tepat dan benar gitu. Jadi justifikasi yang sifatnya parsial, sektoral itu nggak bisa diberlakukan. Ya, yang harus dilihat adalah agregat dalam artian kesempatan untuk tumbuh di sektor-sektor lain sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya, termasuk juga kalau kita bicara soal pertumbuhan SDM atau untuk ekonomi yang lebih berkualitas. Ilustrasi lain misalnya gini, kalau 300 triliun, 100 triliun kita alokasikan misalnya untuk program-program inovasi industri, ya. Dengan program inovasi itu maka lahirlah produk-produk yang bisa bersaing dengan produknya China, produk India, produk Vietnam atau bagaimana lagi. Nah, maka kemudian devisa kita meningkat. Ya, cadangan devisa kita makin bertambah, makin tinggi tumbuhnya. Kemudian lapangan kerja terbuka, ya kan? Karena kita berinvestasi di sektor industri, misalnya itu. Nah, kemudian apalagi soal daya saing kita makin bisa mengejar ketertinggalan, misalnya seperti itu. Kemudian dari segi keberlanjutan, kalau sektor industri itu ternyata menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara ini yang konsumtif enggak membuat ekonomi kita terombang-ambing, ya berarti memang harus dialokasikan anggaran sekian ratus triliun untuk mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi, menggerakkan kembali industri, bisa seperti itu. Nah, ini kan MBG ini dasar dibaliknya itu kan memberikan gizi bagi SDM, ya. Mulai dari dasar. Ya. Kalau investasi ini dihitung 5-10 tahun yang akan datang, di sini SDM sehat, walafiat, gagah, walaupun banyak kritik juga, nasibnya dan sebagainya itu kan bisa dilihat di 5-10 tahun ini. Iya. Gimana? Kembalikan ke tujuan kita atau target kita dengan MBG itu, dan bandingkan dengan tujuan kita
membangun ya. Ya. Misalnya gini, salah satu tujuan kita memang mencegah stunting. Ya, oke. Mencegah stunting ini. Nah, berapa yang diperlukan anggaran atau program seperti apa yang perlu dibiayai? Ya, apakah perlu sampai 300 triliun atau cukup tambahan anggaran untuk stunting ini 100 triliun atau 50 triliun? Kalau itu cukup ya sudah di situ. Tapi kalau dibikin masif ya, orang anak-anak butuh nggak butuh pokoknya disuruh makan itu ya. Sekarang kan ditambah. Iya. Nah, anggaran itu menjadi boros. Yang harusnya bisa dipakai untuk yang lain. Yang lain itu bisa ngirim untuk beasiswa, untuk ngirim anak-anak tamat SMA ngambil pendidikan teknik, elektronik, IT di negara-negara yang maju gitu ya. Nanti sehingga mereka pulang, mereka bisa masuk ke BUMN atau apa kan bisa begitu. Itu kan ada program Sekolah Garuda, bahkan juga dana abadi LPDP juga ditambahkan, Pak. Maksudnya selain MBG untuk mencegah stunting kemudian menyiapkan generasi masa yang akan datang, juga ada program untuk menyiapkan generasi muda kuliah atau sekolah di luar negeri. Itu bagus. Itu bagus, itu tinggal diarahkan, dibuat fokusnya ya untuk kepentingan jangka panjang. Artinya secara terlembaga mereka nanti memang bisa berkontribusi menciptakan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan yang berikan nilai tambah ya. Itu bagus ya, program LPDP yang ditambah, tinggal dilihat aja fokusnya gitu. Nah, makanya memang tadi yang menarik itu Bang terkait dengan program MBG. Ini kan makanan gratis. Kemudian ada pemanfaatan supply chain jalan dari berbagai macam profesi. Tapi itu tadi sekarang ada peluang kerja yang digeser. Itu sekarang yang ini kalau industri, entahkah industri panci, industri onderdil, industri apa, kalau itu ditumbuhkan dia apa enggak menimbulkan supply chain? Mana yang lebih panjang supply chain-nya? Mana yang lebih bermanfaat? Cara membandingkannya seperti itu. Ya, tapi kalau itu industri itu makin lesu, makin mati, berapa yang hilang kesempatan untuk menggerakkan supply chain-nya? Itu yang harus dibandingkan. Makanya nggak bisa klaim-klaim parsial itu nggak bisa. Kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya, itu sama dengan negara ini diatur oleh pelaku bisnis. Ya, karena argumentasi pelaku bisnis kalau minta bantuan pemerintah, dukungan pemerintah seperti itu. Kami ciptakan lapangan kerja, ini bisa ini, iya. Ya, tapi kalau urusan negara urusannya agregat. Ya, secara keseluruhan. Makanya pendekatan dalam membuat kebijakan negara itu holistik, komprehensif. Nggak boleh parsial. Nah, masalah kita sekarang ini juga sering menggunakan argumentasi parsial untuk kebijakan yang harusnya menyeluruh. Ya. Mohon maaf, itu juga yang saya sayangkan, yang saya kritik dari Pak Menkyu Purbaya. Beliau cerdas sudah pasti, Tematan ITB, sekolah PhD dari Purdue, dari apa gitu ya, dalam soal mengutak-ngatik grafik apa itu data cerdas. Tapi maaf, asumsi ekonomi akan bisa diatasi dengan merelokasi gelondongan anggaran itu sempit, ya, dan itu terbukti akhirnya diakui. Ya, ada dampaknya enggak? Yang 200T yang digeser. Justru itulah yang kita pertanyakan, dan akhirnya diakui. Siapa yang mengakui? Yang enggak, ya. Maksudnya Pak Purbaya mengakui bahwa dia salah. Ya, secara implisit dia ngakui, nggak terang-terangan bahwa memang ini belum jalan ekonomi gitu. Padahal waktu itu dia optimis sekali. Nah, beliau nggak lihat gimana ekonomi ini di bawah seperti apa, ya, daya beli masyarakat seperti apa, ya, kemampuan berproduksi yang pelaku-pelaku di bawah seperti apa. Ya, mau dipaksa bank nyodor bagi-bagiin uang, mana mau bank, ya, makin terjebak oleh risiko NPL. Pak Purbaya adalah orang yang paling optimistis bisa tumbuh 8%, bahkan ada bajunya ya. Ada baju 8%. Itu. Bahkan kemarin di kuartal bahkan kuartal keempat kemarin kan targetnya itu 5,7% ya, kuartal keempat ternyata 5,04. Itu dia itu berbahaya ya. Kalau tokoh terdidik, intelek, ya, berpendidikan tinggi membuat klaim-klaim yang sebetulnya nggak masuk akal.
tidak punya dasar yang kuat. Itu berbahaya. Ya, akhirnya apa? Yang lahir nanti kemunafikan beranak pinak. Untuk menutup ketidakbenaran lalu bikin pembenaran yang juga itu adalah kebohongan. Ya, itu jadi kita nggak mengelola negara secara fair. Jadi Pak Purbaya. Purbaya ini, Menteri Keuangan Pak Purbaya ini sebenarnya dia ilmuwan atau politisi? Dia Klaim-klaim tadi itu kira-kira dia masuk kategori sudah mulai ada unsur-unsur perilaku politisi, misalnya membentuk opini, mengarahkan dukungan untuk membentuk opini, di samping memang perilaku dari masyarakat sendiri. Ibaratnya memberikan masyarakat itu ilusi. Iya, ya memberikan harapan-harapan yang bombastis, tapi sebetulnya itu belum tuntas, belum final sebagai strategi, sebagai rencana strategis. Apa bahayanya secara keseluruhan? Ya bahayanya ya kita kalau dibuai ilusi. Ya akhirnya nanti masyarakat itu akan dibawa ke dalam pertengkaran aja, ya adu debat, ya adu benar saling merasa benar gitu. Padahal sebetulnya ini sudah pertengkaran antara kepentingan sempit. Ya. Ini ingin membenarkan ini untuk demi harga dirinya, yang ini ingin mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya gitu. Maka dalam kebijakan yang negara yang strategis itu harus tuntas dulu, ya gagasan itu di kelompok-kelompok think tank, antar kelompok think tank, kemudian dipahami oleh pemimpin. Ya. Berdasarkan itulah pemimpin harusnya mengambil di antara opsi-opsi itu. Pak Purbaya selalu Purbaya selalu mengklaim dirinya cerdas. Memang dia cerdas. Cerdas tidak sama dengan berpengetahuan cukup. Apa bedanya? Gimana bedanya? Berpengetahuan cukup itu mengenal fakta empiris. Cerdas? Ya. Cerdas nggak sama. Cerdas itu kecepatan menghitung, melihat masalah, ya. Tapi kalau dia nggak memahami bahwa Indonesia ini punya bangunan sosial yang kompleks. Iya. Kemudian soal produktivitas itu ada tingkatan-tingkatannya, ada kantong-kantongnya, ya. Nah, kemudian pergerakan ekonomi ditentukan oleh pergerakan bersama, ya. Nah, itu kalau itu nggak dipahami, itu namanya kurang berpengetahuan. Berarti Pak Purbaya dia cerdas ketika masukin angka ini, lalu dia hitung secara ekonometrika, wah ini. Tapi itu untuk variabel yang namanya terbatas secara metodologi. Ya. Nah, di dalam kebijakan publik itu seperti saya katakan harus memakai analisis yang di sistem yang dinamis, yang komprehensif, yang holistik gitu. Nggak bisa, ini ekonomi nggak bergerak karena uang tertahan di bank sentral, maka pindahkan ke bank. Nanti nggak bisa begitu. Jadi padahal Pak Purbaya inilah tokoh kunci di dalam menggerakkan ekonomi, karena fiskal lah yang menggerakkan kan. Betul. Nah, termasuk di dalam rangka menaikkan kita punya pertumbuhan untuk keluar dari. Maka ya saya mau bilang, Menteri Keuangan itu tidak cukup hanya ahli mengotak-atik alokasi anggaran. Dan tidak boleh hanya menggunakan kinerja keuangan itu dari penyerapan anggaran. Ya, tetapi harus melihat pergerakan ekonomi. Ya, bagaimana membuat ekonomi itu tumbuh. Ya, bagaimana supaya ekonomi itu tumbuh berkelanjutan, tumbuh jangka panjang. Nah, harus melihatnya sampai ke situ. Ya, dan tidak boleh hanya melihat amannya anggaran untuk 1 tahun ke depan atau gimana mengamankan anggaran tahun berikutnya, enggak. Dia harus berpikir jangka panjang, maka dia harusnya bergandeng dengan Bappenas itu. Dan tapi kelihatannya Presiden happy dengan kinerja Menteri Keuangan. Ya, itu soal lain, soal Pak Presiden. Tapi kalau maksud saya, nah tugas dari orang-orang pemikir yang ada di sekitar Presiden adalah jangan membuat Presiden itu terjebak oleh happy yang tidak mendasar. Itu berbahaya buat negara. Itu kan misalnya lama tuh dilarang kita ABS kan? Iya, ABS. Gitu. Asal Bapak senang. Nah itu udah sebagian jadi. Ada juga di paradoks itu. Apa tuh? ABS. Oh ada juga. Di buku paradoks maksudnya. Paradoks. Ada.
Ada di paradoks Iya. tuh. Nah, jadi kembali ke soal kita tadi ke Pak Purdaya, Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Hmm. yang menjadi tokoh kunci untuk mendorong perekonomian dengan fiskal yang berkelanjutan kan, tidak boleh hanya melihat 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, ada alokasi untuk kepentingan jangka panjang, untuk hasil jangka panjang. Kita berasumsi bahwa Menteri Keuangan yang sekarang inilah yang akan menjabat hingga 2029. Asumsi ini kan boleh di dalam ekonomi kategori paribus kan. Ya. Dengan gaya seperti itu, kira-kira kalau asumsi itu terbukti, fiskal kita. Kalau asumsi itu terbukti benar, Pak Purbaya akan menjabat sampai 2009. Asumsi karena harus kategori paribus. Maka skenario optimisnya adalah mengharapkan Pak Purbaya berubah. Oke. Dalam hal cara pandangnya terhadap ekonomi, cara pandangnya terhadap pembangunan. Oke. Itu aja. Ya, tapi kalau dia tetap mengklaim diri seperti sekarang, dia sebagai koboi. Saya jago, saya enggak. Kemarin keluar lagi pernyataan, walaupun ini kan ditutup dengan gaya bercanda ya. Itu ekonomis bank itu. Nah, itu dia cuma master. Saya PhD gitu. Jadi orang nggak bergelar profesor atau PhD bisa jadi pengetahuannya lebih luas. Ya, walaupun cerdasnya mungkin di bawah gitu dari orang kayak Pak Purbaya. Tapi penting cerdas dan berpengetahuan. Itu yang penting. Iya. Nah, kalau dia pemimpin cerdas, berpengetahuan atau dekat dengan orang cerdas dan pengetahuan dan tahu ngambil keputusan, bisa ngambil inisiatif dan bisa mengeksekusi, mengomandu. Dan rendah hati untuk menerima masukan. Iya, terbuka. Open mind. Ya. Nah, itu masalah. Ya, itu ada lagi masalah dari sisi kepemimpinan. Ya, ada kriteria kepemimpinan untuk kita bisa tumbuh keluar dari middle income trap. Ya, itu ada lagi soal tantangan kepemimpinan. Makanya menarik sebetulnya kita nyontoh kepemimpinan China sejak Deng Xiaoping sampai sekarang. Iya. Ya, Deng Xiaoping itu pemimpin yang betul-betul luar biasa. Cuman orang nggak tahu. Ya. Dia orang yang nggak mau berkonfrontasi. Ya, ketika dia dikucilkan oleh Mao, ya dia nggak melawan. Dia berbuat apa yang bisa di kota kecil tempat dia diasingkan. Ya, tapi proses berjalan gitu. Apa dia tahu yang terbaik seperti apa? Dia dengarilah para ahli, dikumpulin para ahli, dia berdebat dengan para ahli, undang lagi pada ahli-ahli ekonomi Jepang yang merencanakan pembangunan jangka panjang Jepang, undang lagi ahli dari Amerika, dari World Bank. Nah, dia mengambil keputusan setelah mendengar berbagai pandangan kritis itu, kemudian mendiskusikan bersama-sama. Nggak boleh merasa benar sendiri, walaupun itu padahal rendah hati untuk menerima itu. Ya. Bang, dulu ada buku atau ada kajian yang mengkonfrontir antara keberhasilan ekonomi dengan sistem politik. Saya masih ingat tuh, masih mahasiswa tuh, bahwa demokrasilah pengabad. Nah, justru demokrasilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Yeah. Tapi tiba-tiba ada oposisi dengan Singapura. Yeah. Kok Singapura tinggi padahal politiknya begono gitu kan? Nah, terjadi perdebatan di situ. Yeah. Lalu orang mengatakan Singapura kan kecil. Tiba-tiba masuk Tiongkok. Komunisme dengan sistem politik seperti itu. Yeah. Tapi dia bisa decoupling antara sistem politik dengan sistem ekonomi dan majunya minta ampun. Tahun 1995 saya diundang Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Saya waktu itu masih 95. di 95 itu Cina masih di bawah Indonesia. Income per kapita. 95 itu saya diundang Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk meliput perayaan ulang tahun PKI. PKC. Saya diajak ke sebuah bank untuk melihat bank itu. Yeah. Itu bank lebih rendah dari KUD. Yeah. Muka yang nungguin pun kagak ada nyawanya kelihatannya. Ada darah tapi kagak ada nyawanya. Berapa tahun setelah itu, itulah ICBC yang paling megah di Tamrin. Ketika dia go public mengalahkan Citibank. Terus saya mau belanja di mana di Beijing. Hanya ada satu mall tidak menerima
Sudah 5. kartu kredit. Ya. Butuh hanya waktu 5-10 tahun. Push. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan demokrasi, kepemimpinan terpimpin dengan itu? Hubungan atau korelasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi sampai sekarang itu nggak terbukti secara konsisten, ya. Nah, tetapi data empiris menunjukkan negara-negara yang khususnya di abad 20 terakhir itu pertengahan abad 20 kedua yang berhasil menggerakkan ekonomi tumbuh tinggi itu justru negara-negara yang tidak demokratis, ya. Ya, Jepang sebetulnya semi demokratis ketika itu. Kemudian Korea Selatan, Taiwan, Chiang Kai-shek, Singapura, Lee Kuan Yew gitu. Kemudian ya nyusul kemudian China. Sekarang Vietnam. Sekarang disusul oleh Vietnam. Iya. Tetapi bukan berarti negara demokrasi tidak berpeluang untuk membuat pertumbuhan tinggi. Nah, ini dibuktikan oleh India. Ya, maka menarik mempelajari bagi Indonesia, ya, itu mempelajari India, gimana dia menyiapkan sistem, ya, untuk menggerakkan ekonominya. Itu yang perlu dipelajari. Padahal demokrasinya sama dengan Indonesia. Sama dengan Indonesia. Parlemennya Ya, sama dengan Indonesia. Dan lebih banyak penduduknya lagi di Ya, sana. penduduknya lebih besar. Tetapi ada, ya, kalau apa yang membuat pertama sekali adalah adanya visi yang solid yang melembagakan negara. Jadi main politik apa segala macam, tetapi arah ekonomi konsisten. Itu jelas, ya. katanya Malaysia melakukan itu. Ya, Malaysia, tapi ada faktor kepemimpinan orang kuat, Mahathir. Kalau India nggak punya. Memang Modi kan, ya, Modi itu semacam Xi Jinping kalau di negara komunis. Ya, dia hanya melanjutkan. Bahkan di tangan Modi agak menurun. Justru yang tinggi itu zaman-zaman sebelumnya. Ya. Jadi India itu tumbuhnya konsisten sejak tahun 91. Yang menarik, ketika ada krisis Asia dia nggak kena. Ya. 97-98. Ya. Nah, ketika krisis 2008 dia kena sedikit, tetapi selesai boomnya, tumbuhnya melonjak. Iya. Ya. Nah, kalau negara itu selesai kena krisis, dia tanda negara itu ekonominya kuat, dia tumbuhnya 2 kali lipat itu setelah krisis selesai. Seperti setelah COVID kemarin kan. Kalau sebelumnya dia tumbuh 7%, wah, itu selesai COVID dia bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu tandanya sistem ekonominya udah kuat, benar. Jadi korelasinya tidak konstan. Enggak. Maka harus dilihat aspek lain. Ya, kelembagaan, ya. Kemudian kepemimpinan, ya. Nah, visi pembangunan ekonominya, gitu. Nah, visi ini dalam GBHN. Ya, dia punya seperti rencana jangka panjang, tapi itu dijalankan secara konsisten, ya, nggak bocor di tengah jalan, gitulah kalau gitu. Nah, di GBHN Indonesia yang Orde Baru itu ya dia bocor di tengah jalan, kemudian berubah menjadi kapling-kapling kebijakan, gitu. Yang tadi bagi-bagi kue itu. Bagi-bagi kapling kebijakan. Abang kan ekonom dan pernah masuk di dalam pemerintahan. Ya. Sekarang di luar. Jadi bisa dibilang abang memiliki perspektif lebih luas, lebih banyak ketimbang ekonom yang hanya dari luar atau pengamat politik hanya dari luar. Dengan sistem politik seperti sekarang, dengan kinerja ekonomi seperti ini. Kalau tidak ada perubahan mendasar, jangankan 45, seterusnya mungkin nggak kita gitu. Kalau yang dimaksud kalau perubahan itu mencakup, pertama adalah perubahan kelembagaan, yang kedua adalah perubahan perilaku di kalangan elit. Kalau itu nggak ada, ya kita nggak. Saya pesimis, ya. Tolong disimpan nanti rekamannya. Dimasukkan ke Google. Iya. 2045 mungkin ada generasi yang akan datang melihat. Mudah-mudahan YouTube masih ada. Masih ada. Iya. YouTube, Instagram ini kita akan masukkan. Kalau kita mengambil skenario optimis, elit yang berkuasa baik karena sumber ekonomi maupun karena legitimasi politik, dia harus berubah. Ya.
berhentilah mengejar berlebih-lebihan kekayaan maupun status. Cukuplah sampai untuk usia meninggal, ya, dan ninggalin sedikit aja warisan buat biar anak-anak itu tumbuh dengan kemampuan intelektualnya secara mandiri gitu. Nah, kemudian negara harus mengubah kebijakan alokasi atau penguasaan sumber daya alam tadi. Kalau enggak itu sia-sia kita, ya hilang. Ya kembali itu secara konstitusi gampang aja, kembalikan ke konstitusi. Karena yang terjadi sekarang ini melanggar konstitusi, khususnya pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ini dikuasai oleh Secara de facto tidak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan segelintir pihak. Ya kan? Lihat aja beberapa orang tiba-tiba melesat jadi orang terkaya, masuk 10 orang terkaya dari mana? Dari batu bara, antara lagi dari nikel dan batu bara. Ya kan? Dulu ada yang sampai sekarang bertengger di 3 besar itu dari hutang. Ya kan? Nah, uang yang sudah banyak ratusan triliun itu dia tinggal putar aja di bursa saham di mana-mana, ada uangnya kan, ngalir terus, berproduksi terus tiap menit, tiap bangun tidur. Gampang kalau sudah punya ratusan triliun, nggak usah ratusan triliun, punya 1 triliun aja sebetulnya ada tinggal tidur aja. Itu akan jadi bunga berbunga besok pagi. Kehidupan dunia itu bunga berbunga. Nah, masalah kita ini orang-orang yang serakah ini yang mendominasi. Serakanomics kata Presiden Prabowo. Nanti dia belanja politik atau diminta mensponsori politik. Udah terjadi barter. Jadi yang terakhir Bang, masalahnya di situ. Yang terakhir pesan-pesan ke generasi muda supaya keluar dari middle income trap. Ya, saya menghimbau terutama generasi muda yang mimpi jadi profesional, kemudian mimpi jadi pemimpin ya. Ya, potong generasi itu dalam artian begini, ambillah langkah potong generasi dalam artian potong norma, ya, nggak perlu memusuhi generasi yang lebih tua itu enggak, tapi jangan tiru norma-norma yang jelek dari mereka. Hiduplah jadi pemimpin seperti pemimpin tahun 40-an, tahun 50 sampai tahun 55, ya. Orang-orang tokoh-tokoh itu, ya, Agus Salim sampai meninggal ngontrak. Bung Hatta kalau nggak dikasih uang rumah oleh negara, mungkin dia nggak punya rumah sampai dia meninggal namanya juga, ya. Nah, kemudian ada Pak Hugeng bisa gitu. Nah, banyak pemimpin-pemimpin itu dulu betul-betul memang total untuk negara, memang untuk masyarakat banyak. Gitu. Nah, ini yang hilang, ya, dan yang diikuti oleh mulai diikuti oleh kalangan muda, hidup ingin mengejar status, prestis, kemudian diikuti oleh harta material gitu, dan terus menerus mengejar itu. Nah, saya secara personal ya saya bilang juga ke adik-adik yang muda-muda itu harus punya pandang hidup, ya, yang itu. Jadi kendalikan, ya. Kendalikan nafsu untuk punya harta sebanyak-banyaknya, melimpah ruah. Kemudian ya jadi pemimpin yang benar-benar pemimpin, bukan orang yang ingin menguasai posisi-posisi tinggi. Tapi bagaimana dapat atau tidak dapat posisi tinggi menjadi orang yang berpengaruh, ya, mengarahkan kawan-kawan dan adik-adiknya juga untuk bertindak, ya, mementingkan kepentingan atau tidak mencederai kepentingan orang banyak gitu aja. Itu buat yang muda-muda begitu. Iya, terima kasih banyak Bang atas Sama-sama, waktu, pengalaman, pengetahuannya. Nggak kerasa 1,5 jam lebih. 1,5 jam. Masya Allah.